Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Surat Yasin. Surat Yasin ini Makkiyah, diturunkan di kota suci Makkah. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laysa binabiyyin wala mursal bal huwa yatimu Abi Talib wa ma dhahaba ila al-maktab wa ma ta'allama al-ilma min al-muallim fa kayfa yasiru nabiyya. Surat Yasin ini sebab diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan nabi, Nabi Muhammad bukan rasul. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad hanya merupakan yatimu Abi Talib, anak yatim dari Abu Talib. Nabi Muhammad tidak pernah belajar, tidak punya guru, tidak pernah masuk madrasah. Bagaimana mungkin dia menjadi nabi? Artinya, dalam pandangan orang kafir, pola pikir kafir Quraisy saat itu, yang namanya nabi itu harus orang yang ahli ilmu, yang punya guru. Kalau zaman sekarang punya titel. Mereka lupa bahwa an-nubuwwatu war-risalah, kenabian dan kerasulan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajar nabi adalah Allah, yang mengajar rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu turun ayat ini. Yasin, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang amat sangat penuh kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar sebagian utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dipaham kalau dalam ilmu tauhid orang yang tidak memahami Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad pembawa risalah, memang kalau melihat Nabi Muhammad SAW hanya melihat yatimu Abi Talib, anak yatim dari Sayyiduna Abu Talib. Pencipta langit dan bumi, pencipta akwan, pencipta alam mayapada, pencipta segala yang ada, yang maha dari segala maha. Tahu-tahu ada orang mengaku, saya utusan pencipta alam. Saya
diutus pencipta langit bumi. Ini dakwah pengakuan yang sangat luar biasa. Karena itu harus, bukan boleh, harus ditanya orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Apa dalil, apa bukti bahwa engkau adalah Rasulullah? Kalau betul manusia yang mengaku tadi memang utusan Allah, dia akan menjawab tantangan itu. Apa yang kalian inginkan? Bukti apa yang kalian inginkan yang akan membuat kalian percaya bahwa aku betul-betul Rasulullah? Diriwayatkan salah satu yang diminta orang-orang kafir saat itu adalah insyiqaqul qamar, terpecahnya rembulan. Sebab tidak mungkin akan memecahkan rembulan kalau bukan pencipta alam semesta, kalau bukan pencipta rembulan itu sendiri. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terjadinya insyiqaqul qamar sebagai pembuktian bahwa beliau adalah Rasulullah, Allah taala mengijabahi dan terpecahlah al-qamar, terpecahlah rembulan. Dalam ilmu tauhid, insyiqaqul qamar ini mengandung makna sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hambaku di dalam apa saja yang ia sampaikan dari aku Allah. Itu dalil akli bahwa Muhammad betul-betul pembawa risalah, bahwa Muhammad betul-betul Rasulullah. Dalil naklinya ayat ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau benar-benar dari sebagian utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana al-kuffaru musirrina fi inkarihim. Orang-orang kafir terus-menerus ingkar, terus-menerus tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Faraddallahu ta'ala qaulal kuffar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan orang-orang kafir. Wa anzala hadhihi surah, dan Allah turunkan surat ini. Wa syahida bidzatihi al-jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjadi saksi dengan zatnya yang maha agung, ala risalatihi, atas risalah Nabi Muhammad, wa nubuwwatihi, dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tauhid, arti Muhammad Rasulullah adalah thubutur risalati li Sayyidina Muhammad, tetapnya sifat risalah untuk Nabi Muhammad. Apa itu risalah? Risalah adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau nubuwah, kenabian, siddiq, amanah, fatanah. Tabligh hanya boleh, tidak wajib. Seorang rasul wajib tabligh. Kalau seorang nabi jawaz, boleh nabi tabligh, tapi tidak wajib. Salah satu yang berhubungan dengan surah Yasin, selain yang saya terangkan tadi,
Surat Yasin ini salah satu surat di dalam Al-Quran yang entah karena hikmah apa, saya sebagai hamba Allah yang jauh dari faham tentang ayat-ayat suci, saya hanya sekedar tafakkur, nazar. Umat Nabi Muhammad SAW setelah suratul Fatihah, setelah surat-surat pendek di dalam Al-Quran, rata-rata hafal surah Yasin di kota-kota, di desa-desa. Sampai kalau orang itu santri, baik santri dari pesantren atau santri bimakna orang soleh dalam kehidupan, rata-rata hafal Yasin. Ini tinjauan dari awamul muslimin. Kalau saya temui lagi ulama, rata-rata hafal Yasin, wa ya'malun, mengamalkan surah Yasin. Kalau kita tinjau lagi aulia, apalagi yang saya saksikan sendiri, maha guru kami Syekhuna Samahatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, saya katakan kalau orang itu tidak bisa tidak makan minum setiap harinya, maka Syekhuna Imam Al-Hafidh itu surah Yasin itu seperti makan beliau tiap hari, sedikit-sedikit Fatihah wa Yasin, wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah wa Yasin, pagi, sore, ba'dal maghrib, malam, fis safar, di mobil, di mana saja doa wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah wa Yasin. Sampai saya dapat cerita dari salah satu alumni tua. Jelas waktu kejadian ini dia masih muda. Mungkin saya sudah pernah cerita, ini riwayat. Zaman dulu naik pesawat terbang itu kan satu hal yang jarang terjadi. Jadi kalau ada remaja naik pesawat terbang itu, wah, namanya barang baru. Dia rasakan betul itu nikmatnya naik pesawat. Kebetulan dia naik bersama Syekhuna Imam Al-Hafidh. Begitu Syekhuna duduk, si santri tadi duduk, baru duduk, apa dibilang? Iqra Yasin. Tidak ada pengaruh sama sekali di Syekhuna. Keindahan pesawat terbang kala itu, jangan dibandingkan zaman sekarang. Zaman dulu masih jarang pesawat. Tidak melupakan beliau dari asyik, masyuknya beliau dengan qiraatu surat Yasin. Saya ingat lagi, Sayyidina Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Al-Ratib radhiyallahu ta'ala anhu, diterangkan bahwa beliau rattaba qira'at Yasin ba'da al-maktubah. Beliau mentartibkan untuk diri beliau sendiri dan khawas beliau setiap salat 5 waktu membaca surah Yasin. Kata Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Alwi bin Abdullah bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu fi majmu' kalamih, sebab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yurattib qira'at Yasin setiap ba'da al-maktubah karena futuh beliau dari surah Yasin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirri asrar al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Bismillah.